Tapi bukan berarti saya nggak suka sama duit. Jangan salah teman-teman. Saya nggak suka sama asuransi, tapi nggak suka sama duit. Nih, masih jauh lebih cinta sama duit dibanding kesukaan saya sama duit bisa mengalahkan kebencian saya sama asuransi. Serius. Nah, begitu dikasih tunjuk itu, saya waktu itu langsung mikir, oke, saya mau join jadi agen agro. Apa yang lu lakukan, gua akan lakukan. Rezeki lu pertama ketemu sama Prudential. Langsung teman-teman yang dulunya benci asuransi, langsung mau jadi agen asuransi. Serius. Jadi kalau ditanya sebenarnya Arifin kenapa mau jadi agen asuransi? Jawabannya cuma satu, UUD. Ujung-ujungnya cerita tentang duit. Karena saya cinta, artinya maksudnya bukan cinta duit apa ya, maksudnya mata duitan, bener, mata duitan. Masih bener-bener punya impian. Saya nggak tahu, makanya kemarin saya ketemu sama anak muda, saya tanya, kalian anak-anak muda apa sih yang kalian pengenin? Dulu saya umur 19 tahun, saya udah mikir gimana punya sertifikat atau rumah atas nama sendiri waktu umur 19 tahun, ya. Jadi terakhirnya saya udah mikir, ya udah, saya lakukan jadi agen asuransi tanpa sepengetahuan orang tua saya. Langsung, oke, mau jadi agen asuransi gimana? Zaman dulu kantor Prudential itu mungkin nggak lewat dari satu panggung ini kali ya, kalau di Medan cuma ada 2 meja, habis itu ya udah buat proposal, nggak ada yang ngajarin, training segala macam. Jadi singkat cerita itu sederhana banget. Pertama jadi agen asuransi, kalau kita jadi agent siapa yang kita prospek? Teman-teman ya, pasti keluarga, bener gak? Dan itu juga yang Arifin lakukan. Yang saya prospek adalah II saya, adik mama saya. Tapi jujur begitu pertama sekali saya keluar dari rumah II saya, waktu itu saya langsung bertekad seumur hidup saya tidak akan prospek keluarga lagi. Tahu kenapa teman-teman? Saya sebenarnya waktu join sebagai agen asuransi nggak kasih tahu sama orang tua dan jujur nggak dapat restu dari orang tua. Begitu ketahuan jadi agen asuransi, orang tua saya selalu ngomong gini, telepon saya seperti makan obat sehari 3 kali. Vin, kamu karena koko saya udah jadi dokter, cici saya udah jadi dokter. Saya anak paling musuh, kamu disekolahin untuk jadi dokter, bukan disekolahin untuk jadi agen asuransi. Kalau kamu kerja, sekolah. Sekarang masanya kamu sekolah, jangan kerja, dia bilang. Artinya apa? Lu sekolah, fokus jadi agen asuransi. Anak baik nggak boleh bandel, nggak boleh melawan orang tua. Waktu itu saya nggak berani melawan orang tua. Tapi dalam hati gue cuma satu, lu di Bali G, gue di Medan, gue lakukan apa lu nggak tahu. Lu bilang, gue bilang iya aja dalam hati ya kan. Dia bilang iya, tapi diam-diam tetap ngejalanin jadi agen asuransi. Dan waktu itu saya prospek ini saya. Ternyata tahu kenapa? Orang tua saya tahu. Pulang dari rumah mungkin II saya telepon, anak lu jadi agen asuransi ya kan Mawar. Habis gua direpetin sama orang tua saya panjang sekali. Singkat cerita gak berani lagi prospek keluarga, takut ketahuan sama orang tua. Sebagai anak mahasiswa, waktu itu saya join umur 20, masih mahasiswa. Tahu nggak? Siapa yang saya prospek? Saya nggak punya market, saya anak luar kota. Jadi kalau orang bilang yang sukses di industri asuransi itu adalah orang yang banyak kenalannya. Yes, benar. Tapi itu nggak menjamin 100%. Kalau hari ini Anda merasa market Anda nggak ini, ya kalau saya cerita pengalaman saya ya, saya hidup dari door to door. 99% saya hidup dari door to door, teman-teman. Mulai dari case saya 300 ribu sampai yang terakhir case saya 1,8 M. Yang itu udah lama, udah sekarang ya, udah sekarang. Nah, teman-teman, yang door to door itu di mana? Daerah kampus pasti. Di kampus kalau saya masih ingat ya, waktu pertama-tama jadi agent, di kampus banyak toko apa? Mungkin beda dengan sekarang ya. Kampus dulu itu banyak toko fotokopi, jauh-jauh kampus sekarang mungkin udah nggak lagi. Yang saya prospek bukan pemilik fotokopinya, tapi tukang pencet-pencet yang mencet-mencet fotokopi begini. Tahu nggak teman-teman dia bilang apa? Bang, bagus bang, tapi nggak dulu ya. Dalam hati saya apa? Gue udah tahu dari awal tujuan gue prospek bukan untuk ini, cuma latihan diri. Sebenarnya kalau gue ngomong ini orang ngerti nggak sih? Ternyata dia ngerti, dia bilang bagus. Terakhir gue makin percaya diri. Waktu itu yang gue prospek adalah pemilik toko fotokopinya. Berikutnya pemilik toko fotokopinya jadi klien gue. Dari awalnya 300 ribu, habis itu masuk sampai jutaan, sampai terakhir 6 juta, 7 juta. Sampai dia udah menikah, punya anak, satu keluarga jadi klien saya. Termasuk siapa? Dosen saya prospek. Dosen waktu ujian penyakit dalam itu gue paling lucu sampai mules perut gue ketawa. Ya harus pintar bersandiwara. Jadi maksudnya saya bersandiwara sama dosen saya bilang, kenapa kamu harus kerja singkat cerita? Jadi wawancara kan bukan ujian. Tahu nggak? Di dalam itu kenapa kamu kerja, kenapa nggak fokus ini segala macam? Saya bilang saya harus bayar kuliah sendiri, bayar kos sendiri, padahal orang tua saya kaya, udah distributor waktu itu ya. Nah, mungkin dia terharu habis itu jelasin produk. Akhirnya saya, orang yang ujian, kalau kita ujian berempat, kan satu ujian pertama cepet, kedua, ketiga bergiliran 2 ujian, kok lama banget, ini nggak
rupanya apa? Prospek di dalam. Dan jujur dosen saya juga jadi nasabah saya. Nah, jadi teman-teman